Nah, kalau ini adalah tadi kan ini kan yang putaran di sini kan tadi surat Al-Insan kan. Nah, kalau ini adalah bulan Agustus tahun 1945, 1 Agustus begitu kan, 2 Agustus, 3 Agustus 1945, 4 Agustus, 5 Agustus. Nah, 6 Agustus itu apa yang terjadi? Itu breaking news yang pertama. Runtuh di situ. Jadi ada kode runtuh di sini. Maka itu stupa ini kosong. Hiroshima runtuh. Ini breaking news yang pertama. 6 Agustus, 7 Agustus, 8 Agustus. Nah, 9 Agustus juga runtuh dia. Nanti 9 itu bisa di situ. Nagasaki. Kemudian 14 Agustus, nanti 14 juga bisa di sana. Menyerah. Jepang menyerah. Jadi ada 3 breaking news, 6, 9, 14. Sudah itu the end. The end. Nah, ini bisa dibuktikan 45 di sini. Ini dia. Di sini 33. Nah, benar dia 45. The end. Jadi ada 4 juga. Ada 4 juga dia hari pentingnya. Kalau dalam Islam itu kan bulan haram. Kalau di Permata Sholat tadi kan breaking news. Ini Anda jangan anggap remeh, ini 6 menentukan. 9. Kenapa 9? Kenapa nggak 10? Inilah takdir. Kenapa 14? Kalau kalender Jepang bilang 15, tapi kalender Indonesia mengatakan itu 14. Ini loh, kok bisa 9 di sini? 9. Breaking news di 9. Ya berarti tanggal 9 Agustus kan? Ya, luar biasa nih. Dan itu surat ke-9 itu juga kosong bismillahirrahmanirrahimnya. Ini luar biasa. Ini surat ke-1. Bismillahirrahmanirrahimnya di ayat 1. Jadi surat ke-27 bismillahirrahmanirrahimnya ada 2. Tapi kalau dikaitkan dengan breaking news kita tadi, ini breaking news. Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 9 Nagasaki. Nah, kemudian ini kan kalau taruh 1 di sini kan, nah, ini 4 sini, nah, 14 saudara. Dan surat Sabah ayat 14 itu mengatakan Sulaiman runtuh. Surat Sabah surat 34 kan. Nah, di sini Jepang menyerah. Kalau Jepangnya tidak menyerah, tidak ada the end. Jepang menyerah. Kenapa dia harus menyerah? Kenapa 14 itu bisa di sini? Itu keajaibannya. Luar biasa. Artinya kalender ini luar biasa dasar. Tadi kan kita pakai ini kan surah Al-Insan kan, Gilman di sini kan. Nih, Gilman kan di sini. Wildan di sini kan. Surah Al-Insan kan. Surah Al-Insan itu kan ayat 31. Ya kan?
Setelah itu kita pakai ini sebagai Agustus kan, bulan Agustus kan. Kenapa bulan Agustus itu juga 31? Padahal bulan Juli kan 31, mestinya kan dia bikin 30. Nah, itu luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara bertanya, mengapa Agustus harus 31, bukan 30? Jawabnya ada takdir. Ada takdir yang sudah ditulis. Dia nggak bisa bantah. Karena Allah berkuasa atas setiap sesuatu.
Jadi ada 3 nih, terbuka 1, terbuka 2, dan ini kosong. Tiga. Nah, yang pertama itu kan dia ini ada, kok bisa 19 ini persis di anak muda nih, kan gambarnya gambar anak muda di sini. Nah, anak muda. Nah, yang lucunya lagi, di surat Al-Insan itu ayat 19-nya itu bilang anak muda dengan istilah wildan. Nah, wildan di ayat 19 surat Al-Insan. Jadi seolah-olah di sini ada surat Al-Insan gitu. Gimana tuh mengatakannya? Ini kalender masalahnya. Ini dia kan, wildan kan, ayat 19. Wildan artinya anak muda. Nah ini dia. Stupanya terbuka, wildan. Anak muda dia. Ya wildan itu bukan nama orang, tapi nama apa ya? Nama karakter gitu. Ini kan, wildan. Ekspresinya kan anak muda nih. Ini wildan. Jadi jangan sampai ada ke Borobudur nggak tahu ini apa. Wildan anak muda. Pelayan di sorga dia. Seperti mutiara dikatakan. Yang bertaburan di surga. Itu di situ dia dibukakan. Di sini dia. Nah, ternyata surat Al-Insan itu ayatnya 31. 31 saudara. Kok nggak 32 ya? Kalau 32 kan enak pasangan. 31 dia. Sebelumnya nggak tahu. Anda ada orang yang tahu mengapa dia 31? (31) ini mengakibatkan stupa terbuka kedua di nomor 24. Jadi 31 ini menyebabkan ini menjadi 24 gitu. Gini dia. 1, 2, 24-nya. Nah, di sini kita tahu ini namanya Ghilman. Di sini kita tahu bahwa ini namanya Ghilman ini. Kalau yang tadi wildan, sini kita tahu. Jadi akibat 31 ini, akhirnya kita tahu ini si Ghilman. Apa itu? Karena di Quran, kata Ghilman hanya 1. Maka 24 untuk Ghilman bersifat aksioma. Bersifat aksioma Ghilman. Begitu kalau Anda hafal Quran, Anda tahu, oh 24 ini Ghilman ini. Ghilman jadi 24 ditaruh. Dan 1 sengaja dibikin. Nggak ada 2. Kalau ada 2 kan orang ragu-ragu yang mana. Biasa. Sebuah pembuktian yang luar biasa. Ghilman. Stupanya terbuka. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan sampai Anda tidak tahu kalau dia Ghilman. Ghilman itu dalam pelajaran agama anak-anak SD juga. Itu memang dia lebih tua dari si wildan. Dan sengaja dibikin agak tua nih kan. Agak tua dia. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan sampai Anda tidak tahu kalau itu Ghilman. Pelayan di sorga. Tapi dia di dalam kurungan dia. Nah, seperti mutiara yang tersimpan, bukan bertebaran.
Mutiara yang tersimpan dia, kayak bodyguard dia. Bedanya dengan Wildan. Wildan di mana-mana ada dia. Di sungai ada, di lembah ada, di pohon ada, di mana-mana ada. Jadi kalau Anda ingin sesuatu yang melayani Anda pasti Wildan. Tapi kalau Anda diganggu, kalau ada yang mengganggu, bodyguard Anda pasti si Gilman. Karena dia tersimpan. Anda lihat. Ini muda dan ini tua kan. Terlihat tidak muda kan. Nah, ini muda, terlihat muda. Wildan, Gilman. Ya, kita ini kan ngaji Gilman dan Wildan itu, Anda kalau baca itu gimana pembahasannya? Nah, akhirnya manusia mengetahui juga bahwa dia si Gilman. Dan dia pun tersenyum. Saya 74 kali ke Borobudur, yang setelah 74 baru dia tersenyum. Anda bisa bayangkan. 74 kali saya menemui dia, baru setelah 74 itu baru dia bisa tersenyum. Ini luar biasa. Ada yang menarik, saudara. Ini kan tadi 70 kan. Tapi di tengah-tengah ini 16, saudara. Nah, 16 ini kan kode leher. Jadi kalau dibuka begitu, seolah-olah ada otak di sini. Karena ini kepala. Di mana tahu leher ini? Ada ayat ini di 50:16 itu dibilang, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jadi kode leher itu 16. Nah, di sini 16, saudara. Jadi seolah itu kepala dan di dalamnya itu ada komputer dahsyat. Nah, komputer dahsyat inilah yang menerbangkan nanti pesawat ruang angkasa ini. Nah, yang menarik itu, kok bisa di 70:16 itu, surah ke-70 ayat 16 itu, isinya cuma ini, yang menanggalkan kulit kepala. Luar biasa kan. Kalau di ayat ini kan dalam rangka mengatakan neraka itu saking panasnya, dia menanggalkan kulit kepala. Kalau di bumi, yang api yang panas di bumi itu apa coba? Yang menanggalkan kulit kepala. Ya, neraka itu menanggalkan kulit kepala. Sebuah ancaman. Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak.